الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج أبو الشيخ telah meriwayatkan Ibnu Hayyan fi kitab الثواب إسناده عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man masya barang siapa yang berjalan fi hajati akhihi untuk menunaikan keperluan saudaranya hatta yuthbitaha lahu sehingga dia menetapkan keperluan itu lahu untuk si saudara. Maksudnya sampai dia usahakan berhasil hajat tersebut tertunaikan. Adallahullah, maka Allah akan menaungi dia azza wa jal bi 75,000 malakin dengan 75.000 malaikat. Jadi kalau kita usaha menunaikan hajatnya teman kita sampai berhasil hajat tersebut, maka Allah akan tugaskan 75.000 malaikat. Yusalluna alaihi, mereka mendoakan rahmat alaihi atas orang tersebut. Dan para malaikat ini makhluk-makhluk Allah yang suci. Semuanya adalah kekasih-kekasih Allah, tidak pernah buat maksiat. Maka doa-doa mereka tentu saja doa-doa yang makbul, yang berbeda dengan doanya makhluk-makhluk yang tidak malaikat tentu saja. Wa yad'una lahu, dan mereka mendoakan lahu untuk kemanfaatannya orang tersebut. In kana sabahan, kalau dia berjalannya tadi waktu subuh, hatta yumsiya, sehingga malaikat tadi mendoakan rahmat dan mendoakan kemanfaatan untuk dia sampai sore. Wa in kana masa, dan kalau adanya dia ini waktu jalan tadi masaan waktu sore, hatta yusbiha, para malaikat mendoakan dia rahmat dan mendoakan manfaat untuk dia sehingga dia masuk waktu pagi. Wala yarfa'u qadaman, dan dia tidak mengangkat qadaman, telapak kaki, illa hattallahu anhu biha khati'atan, kecuali Allah akan menghapus anhu dari dia biha dengan sebab satu angkatan tadi, khati'atan, satu kesalahan. Wa rafa'a, dan Allah mengangkat lahu untuk dia biha dengan sebab satu angkatan telapak kaki darajatan, satu derajat. Jalannya pun jadi jalan yang menguntungkan, menghapus keburukan dan meningkatkan derajat setiap langkahnya. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat punyanya Abu Syekh, an Ibnu Umar wahdahu, dari Ibnu Umar saja, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, man a'ana 'abdan fi hajatihi, barang siapa membantu seorang hamba dalam keperluan hamba tersebut, thabbatallahu lahu, maka Allah akan menegarkan, Allah akan menetapkan maqamahu, tempat berdiri dia, yauma tazulul aqdam, di hari telapak kaki pada tergelincir. Ini muqamahu yaumatul aqdam itu diantara maksudnya ketika melewati sirat yang di atas neraka jahanam itu, yang sekian banyak hamba-hamba Allah lewat di sana terpleset masuk neraka. Nah, kalau orang punya amalan membantu hambanya Allah dalam kebaikan tentu saja, maka ketika itu
Allah akan selamatkan dia, telapak kakinya tidak tergelincir. Maka kita ini selalu usaha tiap hari bahkan tiap saat untuk bermanfaat untuk orang lain, membantu dengan doa, membantu dengan harta, membantu dengan waktu, membantu dengan nasihat, membantu dengan berbuat kebaikan, biar banyak tanaman kita di sisinya Allah akhirnya mendatangkan sekian banyak janji-janji dan anugerah dari Allah. Jadi kita ini akan mudah mengamalkan hadis yang barusan kita baca dan sebelumnya yang kurang lebih targetnya mirip, yaitu suruh berbuat baik pada hamba-hamba Allah. Itu akan mudah kalau iman kita praktekkan. Jadi berbuat baik kepada hamba-hamba Allah itu adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Jadi ini sebetulnya antara kita dengan Allah, bukan antara kita dengan hamba itu aslinya. Hamba itu kan aslinya tidak ada. Saya berbuat itu karena Allah. Maka hambanya membalas kebaikan, berterima kasih, atau seperti enggak gubris, atau bahkan sama sekali tidak ingat, itu tidak masalah bagi kita karena kita nanamnya kepada penciptanya bukan kepada dia. Akhirnya kita berbuat kebaikan kepada hamba Allah itu bisa rutin terus tanpa ada ngambek-ngambek di jalan. Tetapi kalau pandangan imannya ini enggak dipraktekkan, dikhawatirkan kalau hambanya tadi tidak terima kasih, tidak gubris, tidak ingat, kita jadi marah-marah, akhirnya tampak kalau kita ini memang dulu enggak ikhlas. Orang yang enggak karena Allah kok minta pahala dari Allah itu kan enggak nyambung.